Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Orang yang bersuka cita dan gembira hatinya, maka ia akan memberikan segala yang ia miliki. Dan orang-orang yang bersuka cita akan merasakan damai sejahtera di dalam Kristus. Dan sukacita sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, Kau memberikan sukacita, kebahagiaan bukan hanya sementara, tapi kebahagiaan yang sejati, kedamaian yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama mengingat satu peristiwa kembali yang terjadi ketika Yesus Kristus lahir, yaitu orang-orang Majus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, orang-orang Majus dikenal sebagai ahli perbintangan. Mereka adalah ahli astronomi, sehingga mereka terus menunggu dari turunan-turunan mereka terus mengingat bahwa suatu hari akan ada bintang besar, dan di atas bintang itulah maka lahir Sang Mesias Yesus Kristus. Orang Majus yang hidupnya jauh dari kota Bethlehem, di luar kota Yerusalem, mereka membawa sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan dari kampung halaman mereka, dari daerah mereka. Dalam Matius 2 ayat 11 demikian bunyi firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Persembahan yang dibawa oleh orang Majus ini adalah persembahan yang istimewa, persembahan yang hanya bisa diberikan kepada seorang raja. Kalau rakyat biasa, orang biasa tidak bisa memberikan ini. Ini bisa diberikan kepada golongan bangsawan, dan orang-orang bangsawan hanya bisa memberikan kepada seorang raja. Ketika sang raja datang ke dalam dunia ini, dia harus disambut, dan persembahan mereka bukti penghormatan mereka kepada sang raja. Orang Majus membawa emas, kemenyan, dan mur untuk dipersembahkan kepada Yesus Kristus yang baru lahir di Bethlehem. Jauh-jauh mereka dari Mesopotamia mereka datang, dan jauh-jauh dari tempat mereka datang ke Bethlehem hanya untuk menyembah Tuhan. Dan bukan hanya menyembah bayi Yesus, tapi mereka membawa persembahan yang khusus kepada Yesus Kristus. Persembahan emas itu tanda penghormatan, kemenyan itu bau yang harum, lalu mur itu juga tanda sesuatu hal yang harum. Jadi ketiga persembahan ini menandakan persembahan untuk sang raja. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, orang Majus bukan golongan orang biasa. Lalu orang Majus juga bukan orang-orang yang dianggap orang-orang biasa, tetapi mereka golongan orang-orang penting, golongan bangsawan, golongan ilmuwan. Nah, kalau sekarang mungkin golongan orang-orang penting. Ketika Yesus Kristus lahir, bukan hanya gembala yang menyaksikan dan mendengar berita sukacita, tapi Tuhan juga memakai orang Majus untuk mereka datang menyembah Yesus. Dan yang luar biasa, orang Majus mencari Yesus dengan hanya satu tanda, yaitu bintang. Bintang yang terus terpancar di atas kandang domba di mana Kristus lahir.
Mereka datang dari negaranya, daerahnya, dan menyembah Yesus sang bayi. Ini satu hal yang menarik bagi kita, bahwa raja yang lahir ke dalam dunia ini adalah raja yang seharusnya disambut oleh semua golongan, raja yang seharusnya disambut oleh semua orang, dan raja yang harusnya mendapatkan tempat yang mewah dan megah di dalam dunia ini. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus lahir dalam situasi keadaan yang mendesak, keadaan yang sulit, karena pada waktu itu ada pendataan penduduk sehingga seluruh penduduk kota berkumpul di Bethlehem. Mereka tidak ada tempat lagi untuk menginap. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini dalam kehinaan, memberikan gambaran bagi kita bahwa kedatangannya untuk semua orang. Dan orang Majus datang memberikan persembahan yang terbaik. Itu adalah melambangkan, menggambarkan sukacita sang raja datang ke dalam dunia ini. Kenapa Tuhan Yesus lahir di dalam Bethlehem dan tidak mau disambut oleh semua orang? Karena tujuan dia bukan untuk disambut, tapi tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menderita bagi kita. Jadi dalam hidup kita, apa yang menjadi milik kita, apa yang kita miliki, kita persembahkan yang terbaik kepada Sang Raja. Sang Raja melihat hati kita, melihat hidup kita, dan persembahan yang sejati adalah hidup kita. Kita persembahkan yang terbaik, kita sambut dengan sukacita, dan kita persembahkan sesuatu yang baik yang menyenangkan hati Sang Raja sebagai bukti bahwa kita menyambut kelahiran Kristus di kota Bethlehem. Sambutlah dia dalam hatimu, sambutlah dia dalam hidupmu, sehingga hidupmu senantiasa memancarkan kasih Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kelahiran-Mu di dalam kehidupan kami. Jika Yesus Kristus tidak lahir dalam hidup kami, maka kami tidak ada pengharapan. Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik kepadamu. Berkatilah hidup kami supaya hidup yang berkenan kepadamu. Harta kekayaan yang kami miliki, kami mau persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.